البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa sallam. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih kita di Kitabul Janaiz, kitab yang membahas tentang jenazah. Setelah selesai kitab Thaharah, kitab Shalah. Kemudian sekarang kitab Janaiz. Kitabul Janaiz. Disebutkan oleh beliau yang kita katakan itu pembukaan tentang keutamaan banyak kematian, tanda-tanda husnul khatimah. Kemudian kedua pembahasan tentang memandikan jenazah yang sudah kita sebutkan. Demikian juga pembahasan mengkafani mayit. Dan kita masih dalam bahasan mensolatkan. Bahasan ketiga yaitu menyolatkan mayit. Sebutkan bahwa menyolatkan jenazah yang dia itu muslim adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang menyolatkan, yang lain tidak berdosa. Kemudian juga ya disebutkan apabila yang meninggal itu orang yang dirajam, ya, ataupun orang yang dia itu membunuh diri, maka tetap hukumnya fardu kifayah, harus ada yang menyolatkan. Adapun imam boleh dia tidak menyolatkan sebagai bentuk zajar, peringatan yang lain untuk tidak melakukan kemaksiatan tersebut. Ya demikian. Walaupun kalau dia sudah bertobat, benar bertobat, boleh insyaallah imam untuk menyolatkan orang tersebut. Kemudian juga boleh sholat di kuburan ya ketika tidak ada yang menyolatkan. Ya, kalau dia tidak menyolatkan, baru tahu kalau orang itu meninggal, atau terlambat umpamanya orang-orang sudah menyolatkan, sudah menguburkan, dia baru datang, boleh. Sebagaimana dalam kisah perempuan yang dia itu membersihkan Masjid Nabawi. Nabi menyolatkan ya keesokan harinya terhadap perempuan tersebut di kuburannya. Kemudian berikutnya hadis yang ke-24, yaitu hadis yang ke-521 di buku ini. Hukum na'yu, hukum mengumumkan kematian. Akan dibahas di sini. Qala Allah Ta'ala wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Ini hadis dhaif. Ya. Disebutkan sebab dhaifnya karena Habib bin Sulaim Al-Absi majhul, hal tidak diketahui keadaannya. Demikian juga ada rawi namanya Bilal bin Yahya tidak mendengar dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dhaif. Ya. Apa itu hadisnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanha anin na'i. Beliau melarang dari na'i. Lalu bagaimana? Apakah tidak boleh mengabarkan kematian orang yang meninggal? Nabi melarang dari na'i, tapi kita katakan dari situ dhaif ya. Rawu Ahmad wa Tirmidzi wa hasanahu. Berarti Imam Ahmad dan Tirmidzi dan beliau menghasankan. Na'yu sendiri sebagai Imam Sunani fil qamus, di qamus sebutkan na'ahu lahu na'yan au na'yanan akhbarahu bi mautihi, mengabarkan kematiannya. Berarti seakan-akan hadis ini menunjukkan Nabi melarang untuk mengabari orang lain tentang kematian seseorang. Nah, bagaimana ini? Sebenarnya para ulama yang dimaksud ya, kita sebutkan hadis berikutnya yang seakan-akan menyelisih hadis yang dhaif ini. Benar-benar sebagian menghasankan. Hadis nomor 25, wa Nabi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis pada Muslim ini. Nabi memperbolehkan, malah Nabi pun mengumumkan kematian. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam na'an Najasyi, mengabarkan kematian Najasyi. Najasyi itu adalah gelar raja orang-orang Habasyah. Ya. Waktu itu ya kerajaan besar di sana, Habasyah sekarang Ethiopia. Namanya Ashamah. Nabi mengabarkan meninggalnya Raja Najasyi. Fil yaum alladzi mata fihi, di hari yang dia meninggal di dalamnya. Berarti Nabi mau mengabarkan kematian. Ini menunjukkan boleh mengabarkan kematian seseorang. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah, "Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara ayunhum tafidu min ad-dami mimma rahu min al-haqq yaquluna rabbana amanna faqulna ma syahidin. Wa ma lana la nu'minu billahi ma ja'ana min al-haqq wa tawakkalna rabbana ma'al qawmi shalihin." Apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kamu lihat dia meneteskan air mata. Ini turun kepada Raja Najasyi. Ya.
ingin beriman, ingin jadi orang soleh. Ya demikian disebutkan. Dan disebutkan Najasyi termasuk sahabat walaupun tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan, tidak bertemu dengan Nabi. Tapi ayat Al-Qur'an yang menyebutkan dia adalah seorang sahabat. Demikian disebutkan. Maka disebutkan di sini Nabi mengabarkan kematian Najasyi ini di hadapan para sahabat. Wa kharaja bihim ilal mushola, dan Nabi keluar bersama dengan mereka para sahabat ilal mushola ke mushola, tempat sholat, yaitu tempat sholat. Disebutkan tempat sholat itu di sebelahnya, di sampingnya ada makbarah, tempat penguburan. Fasafa bihim, maka Nabi membuat shaf untuk mereka. Wa kabbara ali arba'an, dan Nabi bertakbir 4 kali. Kita dari hadis Bukhari Muslim. Ini jelas menunjukkan boleh mengabarkan kematian. Lalu bagaimana hukum na'yu mengabarkan kematian? Disebutkan na'yu dan yah lain ya. Yah itu meratapi mayit, sudah pernah kita bahas. Haram hukumnya meratapi mayit. Ibnu Hajar belum menyebutkan, ya ini kesimpulannya bisa tulis inna na'ya laisa mamnu'an kullahu. Mengabarkan kematian itu tidak dilarang semuanya. Wa inna ma nuhiya amma kana ahlul jahiliyah. Yang dilarang apa yang ada pada zaman jahiliyah. Yasna'unahu, mereka melakukannya. Bahkan yursiluna man yu'linu. Yang dilarang adalah mereka mengirimkan orang yang mengumumkan bi khabaril mayit, dengan kematian mayit, ya, keadaan mayit. Yani yang dilarang itu mengabarkan keadaan mayit ala babidur, di pintu-pintu rumah, wal aswaq, dan di pasar-pasar. Imam Nawawi belum menambahkan, ya, jadi yang dilarang adalah yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Bagaimana? Yaitu mengumumkan di pintu-pintu rumah, di pasar-pasar, menyebutkan tentang kabar-kabarnya. Sebutkan oleh Imam Nawawi lebih jelas lagi. Beliau mengatakan ini nama yukrahu dzikrul ma'asir, yang dilarang, yang tidak disukai, yang dilarang adalah menyebutkan bekas-bekasnya, wal mafahir, sombongan, wa tatwa bainan nas bi dzikrihi, dan berkeliling-keliling di hadapan manusia, ya, berkeliling dengan hal ini semua tadi, menyebutkan kesombongan, dia telah melakukan ini dan itu, ya, telah berbuat ini dan itu, ya, ini yang dilarang, ya itu. Kemudian Imam Nawawi mengatakan anal ilm bimauti liman lam yu'lam, mengabarkan kematian untuk orang yang tidak diketahui, laisa makruh, bukan makruh. Mengabarkan kematian tidak makruh. Yang makruh yang dilarang tadi kita sudah sebutkan. Bal in qusida bil ikhbar, bahkan kalau dimaksudkan mengabarkan likasratil musallin, agar banyak orang yang salat. Nah, kalau mengabarkan agar banyak orang yang salat, bahwa mustahab, bahkan itu disukai. Sudah, ini ucapan yang bagus sekali, ucapan Nawawi. Jadi kalau untuk mengabarkan agar banyak orang yang sholat, boleh. Seperti kalau sekarang mungkin WA dan sebagainya, kabar-kabar. Tapi kalau di pintu rumah, di pasar-pasar, tidak boleh. Sebagian menyebutkan juga di masjid-masjid, jadi disebutkan karena itu tidak ada di zaman salaf rahimahullah taala. Tapi kalau ini mengabarkan secara umum di jalan-jalan sosial media, umpamanya meninggalnya seorang, supaya banyak orang menyelatkan, mustahab. Kesimpulan demikian. Wallahu a'lam, ya. Kemudian juga disebutkan sholat untuk orang yang sholat gaib bagaimana? Ya, disebutkan sebagaimana kita banyak dapati. Ini pendapat yang pertama, maksudnya itu sholat yang gaib. Umpamanya orang tuanya meninggal di Jakarta, dia sholatkan di sini. Imam Syafi'i belum dapat, boleh. Hadis Abu Hurairah tadi. Maka kita dapati kadang-kadang ada tokoh meninggal di Jakarta, yang di Jawa Tengah menyolatkannya sholat gaib, lebih sholat Jumat atau sholat wajib. Ini pendapat Imam Syafi'i. Dalilnya tadi hadis kisah Najasyi. Yang benar ulama, ya, yusolli alaihi kana fi ardin lam yusolli alaihi fi ahadun. Sholat gaib kalau tidak ada yang menyolatkan di negeri dia meninggal, sudah selesai. Kisah Najasyi ini tidak ada yang menyolatkan. Dan hukum menyolatkan itu kan fardu kifayah. Ini kesimpulannya. Ya, inilah pendapat Ibnu Taimiyah taala. Ya, sebagian Syafi'iyah, sebagian Qurtubi itu masuk. Demikian juga Abu Dawud taala. Ya, ini. Jadi kesimpulannya kalau tidak ada yang menyolatkan boleh. Seperti di Perancis umpamanya ada seorang muslim meninggal, tidak ada yang menyolatkan, pernah dulu, ya, di Yaman menyolatkan. Kesimpulan adalah demikian, ya. Tapi kalau sudah ada yang menyolatkan tidak perlu. Walaupun ini kita harus sebutkan di pendapat Imam Syafi'i. Kemudian juga disebutkan bagaimana kalau orang tenggelam di lautan, hilang, ya sholat gaib, boleh sholat gaib, kan tidak ada yang menyolatkan. Dan sholat ini wajib, ya, menyolatkan jenazah adalah hukumnya wajib, fardu kifayah. Nabi mengatakan,
Ya, riwayat Imam Muslim tentang meninggalnya Najasyi ini. Faqumu fasallu, berdirilah dan salatlah. Ya itu. Kemudian menyolati untuk anak kecil juga, ya, menyolatkan jelas. Bagaimana kalau dia itu keguguran? Disebutkan kalau sudah istihal, sudah teriak, muak, kemudian meninggal, namanya muak, istihal, sudah ditiupkan roh, ya maka disolatkan. Itu tidak boleh karena Asyur kalau sudah 4 bulan, ya atau lebih. Ya demikian. Karena sudah dititipkan roh, ya selesai. Kemudian berikutnya hadis keutamaan orang yang menyolat, yang keutamaan jenazah yang disolatkan oleh 40 orang. Hadis nomor 26. Wa an Ibnu Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim. Qala beliau mengatakan, sami'tu Nabi, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mengatakan, ma min rajulin muslim, tidak ada seorang laki-laki muslim yamut, yang dia meninggal, fayaqumu, maka menyolatkan ala janazati, atas jenazahnya arba'una rajulan, 40 orang laki-laki. La yusyrikuna billahi syai'an, tidak menyekutukan Allah dengan suatu pun, ahli tauhid. Ini menyolatkan 40 orang ahli tauhid. Illa syafa'ahumullahu fihi, kecuali Allah memberikan syafaat kepada mereka terhadap mayat tersebut, terhadap orang tersebut. Jadi tidaklah ada seorang meninggal yang menyolatkan yang 40 orang ahli tauhid kecuali Allah memberikan syafaat kepada mereka terhadap orang yang meninggal tadi. Yaitu ini keutamaan untuk yang menyolatkan orang-orang ahli tauhid. Lalu bagaimana kalau kaum muslimin secara umum? Adapun kalau muslimin secara umum 100. Sebutkan dari riwayat Imam Muslim, yang bisa ditulis dalam Sahih Muslim, hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min mayyit", tidak ada seorang mayit, tusolli alaihi ummah minal muslimin, menyolatkan atas dia itu umat dari kaum muslimin, yablughuna mi'ah, sampai 100, mi'ah itu 100. Ya. Kulluhum yasfa'una lahu, semuanya dari mereka ini berikan syafaat kepadanya. Ya, semuanya memintakan syafaat untuk orang ini, illa syafa'u fihi, kecuali mereka memberikan syafaat terhadap dia tersebut. 100 muslim secara umum. Kalau yang 40 tadi orang-orang yang tidak syirik, yaitu. Lalu bagaimana hadis 3 shaf? Sering kita mengamalkan kan? Ya, hadisnya untuk 3 shaf ini dhaif. Disebutkan dilihat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Ya, dari sahabat Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu. Yaitu hadisnya dhaif. Karena di situ ada Ibnu Ishaq, Muhammad bin Ishaq an Anah, yang mengatakan an, dhaif berarti karena itu. Wallahu a'lam demikian. Jadi 3 shaf walaupun boleh juga. Ini umpama 10 orang, 40 orang 3 shaf boleh, 100 orang 3 shaf, 5 shaf boleh. Tapi kalau 3 shaf dapat keutamaan itu hadisnya dhaif. Yaitu ya, sampai di sini. Semoga sudah